Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Adi Santosa, NPM 2101060005, ingin membahas mengenai evaluasi media pembelajaran mata kuliah Biologi ICT. Baiklah, kali ini kita akan memasuki apa yang dimaksud dengan evaluasi media pembelajaran. Definisi evaluasi media pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu bagian dari komponen sistem pembelajaran. Evaluasi memiliki peranan penting dalam penentuan dan pengembangan sebuah keputusan. Kita dapat melihat efektivitas dan efisiensi suatu program yang akan dan telah dilakukan itu dengan adanya evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan fakta yang terjadi mengenai proses pembelajaran secara sistematis untuk mengetahui apakah ada perubahan dan sejauh apa perubahan yang telah terjadi pada peserta didik dan program yang telah dilaksanakan. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya media pembelajaran merupakan sumber belajar kedua setelah guru. Memperhatikan, memilih, dan menentukan media pembelajaran sangatlah penting agar media yang digunakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan materi yang kita ajarkan. Dengan itu, seiring dengan perkembangan zaman, pelajaran pun perlu dikembangkan agar proses pembelajaran tetap eksis dan tidak ketinggalan. Pengembangan media pembelajaran merupakan serangkaian proses atau kegiatan yang telah dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berdasarkan teori pengembangan media pembelajaran. Dari definisi yang telah dijelaskan, saya akan mengupas lebih dalam apa saja model evaluasi media pembelajaran tersebut. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan setiap akhir pembelajaran, suatu pokok pembahasan dan topik yang telah dimaksud. Untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran berjalan sebagaimana yang telah direncanakan, tujuan dari evaluasi itu adalah untuk mengontrol sampai sejauh mana seorang siswa dapat menguasai materi. Menguasai materi yang telah diajarkan dan merevisi media pembelajaran yang telah dikembangkan dengan cara pengumpulan data dari berbagai sumber dan menggunakan beberapa metode dan alat penggunaan data tersebut. Contoh teks yang dilakukan di setiap bab atau kompetensi dasar. 2. Evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir suatu waktu, yang di dalamnya terdapat suatu pokok bahasan, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dapat berpindah dari suatu bidang studi ke bidang studi lainnya, atau suatu tingkatan ke tingkatan lainnya. Contohnya, teks akhir semester. 3. Dokumentasi proses pembelajaran. Hal-hal yang perlu didokumentasikan antara lain dokumen silabus dan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dokumentasi hasil diskusi, clipping dan hasil analisis terhadap suatu masalah, dokumen kegiatan pengunjungan perpustakaan, kelompok ilmiah remaja, kelompok belajar bahasa asing, dan lain-lain, dokumen pemanfaatan lingkungan, baik lingkungan luar kelas seperti kebun untuk praktek biologi, daur ulang sampah, kunjungan laboratorium, dan lain-lain. Keempat, dampak evaluasi pengembangan media. Dampak dari evaluasi pengembangan media adalah untuk mengetahui apakah media yang telah dibuat telah mencapai tujuan yang ditetapkan atau tidak. Adapun tindakan yang dapat dilakukan untuk mengetahui dampak evaluasi diantaranya penghentian program, revisi, dan continue. Penghentian program dapat dihentikan apabila program tersebut telah terlaksana sesuai dengan yang telah diharapkan. Merevisi terhadap program yang memiliki kekurangan di dalamnya. Continue melanjutkan program apabila program tersebut berjalan dengan sesuai harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat. 4. Distribusi. Apabila program tersebut telah dianggap baik, dapat disebarkan ke tempat lainnya. Dari materi ini saya dapat menyimpulkan bahwa
Evaluasi media pembelajaran merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem pembelajaran. Dalam evaluasi terhadap 4 model evaluasi media pembelajaran, di antaranya evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dokumentasi proses pembelajaran, dan dampak evaluasi pengembangan media. Evaluasi media pembelajaran ini sangat penting dalam pengembangan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai pada tujuan pembelajaran tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.